Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, saya adalah Dede SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1.3 aksi nyata modul 1.3 visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memperkenalkan aktor dalam pelaksanaan pendidikan CGP Angkatan 9. Yang pertama, Ibu Leni Rahmaini SPD selaku pengajar praktik. Yang kedua, ada Dr. Anda Lisniani Damayanti MPD selaku fasilitator, dan saya Dede SPD selaku CGP Angkatan 9. Bapak Ibu guru hebat, materi pembahasan kali ini adalah tentang visi dan prakarsa perubahan yang saya lakukan di SD Negeri Boja 03. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab, literat, inovatif, dan kolaboratif. Visi ini saya susun berdasarkan tahapan-tahapan pada Bagja yang menyesuaikan dengan ATAP dan juga SMART. Prakarsa perubahan yang saya lakukan yang saya rencanakan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, beradab, dan literat. Bapak Ibu guru hebat, tahapan aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu guru hebat, dalam melakukan langkah awal di tahap perencanaan, saya melakukan analisis melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan aksi. Langkah-langkah penjabaran rencana yang saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, pembiasaan 5S setiap pagi untuk menerapkan perilaku peserta didik yang beradab. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran untuk penerapan beriman dan bertakwa. Yang ketiga, sholat duha dan duhur berjamaah untuk penerapan beriman dan bertakwa. Yang keempat, pembiasaan membaca Asmaul Husna dan hafalan 5 surat pendek sebelum kegiatan pembelajaran, merupakan penerapan beriman dan bertakwa. Kemudian, yang selanjutnya adalah saling menghormati dan menghargai sesama teman melalui kegiatan diskusi maupun kegiatan kelompok yang merupakan penerapan beradab. Berikutnya adalah pembiasaan membaca 5 menit di setiap jam istirahat dan di waktu luang sebagai bentuk penerapan generasi literat. Selanjutnya, pembiasaan Jumat Legi yaitu literasi dan religi yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Kemudian menentukan titik untuk tempat pojok baca, itu merupakan penerapan dari pembiasaan literat. Kemudian mendesain pojok baca dengan menarik, menyediakan dan menempatkan buku-buku literasi. Langkah-langkah perencanaan yang saya lakukan, yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang perencanaan program yang akan dilaksanakan di sekolah sebagai implementasi perwujudan visi dan prakarsa perubahan, di mana kami menyelaraskan visi dan tujuan saya sebagai guru penggerak dengan tujuan yang ada di sekolah. Berikutnya, dalam tahap perencanaan, saya juga melakukan konsultasi dengan rekan sejawat yang sudah membuat pojok baca terkait dengan desain, terus kemudian terkait dengan perlengkapan, buku, dan lain sebagainya untuk menjadikan pojok baca yang menarik dan menyenangkan. Berikutnya, pada tahap perencanaan yang selanjutnya adalah perencanaan dalam komunitas belajar. Komunitas belajar yang disusun di sekolah kami memfasilitasi kami untuk melakukan diskusi terkait berbagai macam program yang kami lakukan. Diskusi ini merupakan diskusi akhir tentang rencana perubahan dalam komunitas belajar di sekolah antar kepala sekolah dan guru. Di dalamnya, saya mengajukan untuk menerapkan pojok baca sebagai salah satu sarana untuk
mewujudkan generasi yang literat. Tahap yang kedua yaitu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan sesuai dengan jabaran rencana yang saya buat. Yang pertama adalah pembiasaan 5S untuk menerapkan sikap atau siswa yang beradab, berbaris sebelum masuk kelas untuk melatih kedisiplinan dan keteraturan. Kemudian, pelaksanaan berikutnya yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penerapan beriman dan bertakwa. Kemudian, membaca Asmaul Husna dan hafalan 5 surat pendek sebagai penerapan beriman dan bertakwa. Bapak Ibu guru hebat, pelaksanaan yang selanjutnya adalah saling mengasihi dan menyayangi setiap individu. Terlihat dari sikap yang saling menghargai, menghormati, baik di dalam individu maupun secara berkelompok dalam diskusi. Hal ini dituangkan untuk menerapkan sikap-sikap saling beradab. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan Jumat Legi. Jumat Legi merupakan akronim dari literasi dan religi, di mana kegiatan ini melibatkan seluruh siswa dan guru. Satu hari di hari Jumat, setiap pagi sebelum mulai pembelajaran, seluruh siswa dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian membacakan Asmaul Husna secara bersama-sama. Setelah itu, salah satu siswa yang diberikan tugas untuk bercerita di depan teman kelasnya dan menyampaikan tentang cerita yang dibacanya. Berikutnya adalah pelaksanaan tentang pembuatan desain pojok baca. Yang pertama, mendesain dan membuat pojok baca sebagai tempat untuk melakukan literasi. Kemudian menyediakan bahan bacaan yang menarik dan menyenangkan serta yang disukai oleh siswa. Kemudian dalam tahap pelaksanaan yang selanjutnya adalah kegiatan literasi. Literasi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah literasi cetak dan literasi digital. Sebagai bahan literasi cetak, kami menggunakan berbagai bahan bacaan seperti buku cerita, komik, novel, dan lain-lain, sehingga menjadi bahan untuk siswa sebagai bahan bacaan literasi. Kemudian yang kedua adalah literasi digital. Kami menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk mengakses bahan bacaan, baik yang diakses oleh siswa maupun oleh guru, untuk menyiapkan bahan-bahan bacaan yang menunjang pada proses kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap yang saya sayang dan saya banggakan. Itulah tadi langkah-langkah pelaksanaan yang saya lakukan. Berikutnya adalah tahap refleksi. Refleksi saya kategorikan menjadi 2, yaitu refleksi oleh siswa dan refleksi oleh guru. Berikut refleksi oleh siswa. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi tentang pojok baca yang sudah dibuat oleh Pak Guru. Dengan adanya pojok baca yang menarik dan menyenangkan bagi saya, dapat menambah motivasi belajar saya dan memberikan berbagai manfaat yang berharga bagi saya dan teman-teman. Salah satunya di antara adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang sebagai seseorang siswa melalui berbagai jenis buku dan materi tentang berbagai topik, budaya dan pemikiran manusia yang sangat banyak. Selain itu, membaca melalui pojok baca juga dapat meningkatkan konsentrasi dan mampu mengurangi stres dikarenakan tempatnya yang terlindungi, nyaman dan tenang sehingga enak untuk bersantai. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisman, saya guru SD Negeri Boja 3, mengajar di kelas 6. Dengan adanya pojok baca ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Di antaranya itu siswa menjadi gemar membaca, sehingga sewaktu istirahat dimanfaatkan untuk membaca dan pengetahuan mereka menjadi tambah dan lebih baik. Pojok baca ini sangat bermanfaat, antaranya menghindari anak-anak untuk bermain gadget. Jadi pojok baca selain ada buku
materi juga ada buku fiksi atau buku cerita yang anak-anak sangat gemar. Jadi setiap istirahat anak-anak setelah jajan mereka membaca buku cerita. Di antara yang mereka favoritkan adalah buku Kancil dan Buaya, buku fiksi atau dongeng yang sekarang juga termasuk Doraemon. Mungkin dengan adanya guru penggerak ini ikut serta memajukan semangat anak-anak dalam program pojok baca. Alhamdulillah, semoga Pak Dede selaku calon guru penggerak sukses dan bisa meningkatkan mutu kualitas SD Negeri Bojong 3 dan memberi semangat dalam mengadakan pojok baca. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, tentunya selama pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan yang saya lakukan, banyak sekali kelebihan maupun kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya berikut saya jabarkan. Kelebihannya diantaranya yang pertama, pembiasaan yang positif ini akan membentuk karakter anak yang baik. Yang kedua, pojok baca menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk berliterasi. Dan yang ketiga, mudah dan murah untuk membuat pojok baca sehingga bisa diterapkan di setiap kelas. Selain itu, kekurangan yang saya miliki diantaranya adalah yang pertama, bahwa setiap anak memiliki pembiasaan yang beragam sehingga perlu cara yang lebih efektif dalam penerapannya. Kemudian yang kedua, koleksi bahan bacaan yang masih sedikit, maka perlu diperbanyak lagi, baik itu dengan cara kolaborasi dengan pihak sekolah maupun dengan yang lainnya. Yang ketiga, baru 1 atau 2 kelas yang sudah membuat pojok baca. Bapak Ibu guru hebat, dari rangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa manusia yang berkarakter itu didasari dengan dari murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki adab yang baik dalam berperilaku dalam kehidupannya. Hal ini dapat diterapkan dengan pembiasaan yang positif mengarah dan pada pembentukan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, untuk membentuk generasi literat juga perlu ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan yang kontekstual dan menyenangkan. Salah satunya dengan membuat pojok baca. Pojok baca dibuat dengan desain yang unik dan menarik dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Dapat memberikan energi yang positif untuk memotivasi peserta didik gemar berliterasi sehingga kreativitas, daya ingat, serta pengetahuan dan wawasannya meningkat. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata yang dapat saya lakukan dan yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.